Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 10 semester 2 kurikulum sekolah penggerak. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama kali ini temanya adalah atau judulnya tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Baiklah, kita awali pembahasan tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia dengan pengertian dan latar belakangnya. Yang pertama adalah pengertian. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati atau yang disetujui. Dengan istilah lain adalah komitmen yang dijaga serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama. Itu pengertiannya. Selanjutnya adalah latar belakang. Indonesia adalah negara yang memayungi berbagai kebudayaan di dalamnya. Kebinekaan budaya difasilitasi dan dimajukan. Tak hanya itu, Indonesia memfasilitasi segala macam ragam kebudayaan yang berkolaborasi dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dari Aceh hingga Papua. Sehubungan dengan itu, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Itu pengertian dan latar belakang. Selanjutnya, dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan menciptakan prakarya kebudayaan. Karena bersifat kolaborasi, maka identitas-identitas yang turut di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Persis seperti gambaran tentang jati diri bangsa Indonesia yang berasal dari keragaman identitas yang masih sangat terjaga. Meski dalam satu waktu ada identitas yang secara bersama-sama disepakati sebagai identitas nasional. Menurut Kunto Wibisono tahun 2005, yang dimaksud dengan identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa atau nation dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nah, sehubungan dengan identitas nasional, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2020, karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, dijelaskan bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yang kita kenal dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 5, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ketujuh, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kedelapan, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan terakhir, ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Itulah bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Demikian tadi sekilas materi tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi, maka berikut ini disampaikan latihan dan tugas. Ada 5 pertanyaan yang harus nanti kalian kerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kolaborasi?
Yang kedua, sebutkan kembali bunyi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang ketiga, menurut Kunta Wibisono tahun 2005, identitas nasional adalah. Yang keempat, sebutkan minimal 5 bentuk-bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Dan yang kelima, perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja bersama-sama. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda tentang pernyataan tersebut? Silahkan kerjakan seperti biasa, kemudian hasilnya dikirimkan ke grup tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.